Kalau melihat posisi peranan hukum adat Tampok Badak di masyarakat Badak Lore Selatan masih seimbang dengan posisi hukum positif, dalam artian bahwa masyarakat masih menjunjung tinggi hakikat dan makna hukum adat Tampok Badak. Lembah Bada merupakan lembah yang terletak di dataran tinggi Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Lembah ini dikelilingi oleh pegunungan yang berbatasan langsung dengan kawasan biosfer Taman Nasional Lore Lindu yang menjadi paru-paru dunia. Secara administratif, Lembah Bada berada di Kecamatan Lore Selatan dan Lore Barat dengan 14 desa di dalamnya. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso, jumlah penduduk tercatat mencapai 8.609 jiwa, di mana 38% diantaranya adalah anak-anak berusia 0 hingga 18 tahun. Untuk mencapai Lembah Bada tidaklah mudah. Satu-satunya cara yakni dengan berkendara melalui medan yang berat. Kondisi jalan yang acap kali berlumpur ketika hujan turun kerap menyulitkan perjalanan. Berada jauh dari ibu kota kabupaten membuat masyarakat Lembah Bada turut jauh dari akses pelayanan publik. Kondisi ini diperparah dengan belum masuknya fasilitas telekomunikasi hampir di seluruh desa. Masih sulitnya akses tersebut membuat kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayah ini tidak mendapatkan penanganan yang baik. Sebelum tahun 2007 itu memang beberapa atau bahkan banyak masalah-masalah anak dan perempuan itu tidak tertangani dengan baik. Jadi maka pada tahun 2007 memang dengan sengaja Wahana Visi Indonesia melakukan sosialisasi ke semua desa dampingan sehubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Atas kondisi tersebut, Wahana Visi Indonesia Mitra World Vision melakukan beberapa tindakan segera yang dianggap penting dan perlu untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak di Lembah Bada. Salah satunya dengan terus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, melakukan diskusi hingga sosialisasi. Sejak sosialisasi itu memang masyarakat jadi ada pemahaman. Lalu ada beberapa ide-ide dari masyarakat, bahkan usulan saat dilakukan diskusi-diskusi pada waktu sosialisasi itu. Dari usulan-usulan itu kita tindak lanjuti lagi dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga dari pertemuan-pertemuan itu disetujuilah harus ada lembaga khusus ataupun organisasi atau kelompok lah yang khusus memang memperhatikan hal itu. Dari sejak awal itulah dimunculkannya itu Posko Perlindungan Anak. Merespon keinginan masyarakat akan hadirnya sebuah lembaga perlindungan anak di wilayah mereka, mendorong Wahana Visi Indonesia Area Development Program ADP Poso yang sejak tahun 2000 melakukan pelayanan terhadap anak, turut serta memfasilitasi pembentukan Posko Perlindungan Anak dan Perempuan. Keberadaan posko ini di kemudian hari menjadi salah satu best practice program dari Wahana Visi Indonesia ADP Poso. Posko Perlindungan Anak dan Perempuan tersebut dibentuk di 20 desa, mencakup Matialemba, Singkona, Panjoka, Peura, Saojo, Sangira, Kuku, Amporiwu, Dulumai, Salindu, Olumokunde, Boe, Uelincu, Kelurahan Pamona, dan Sawidago. Khusus di Lembah Bada, posko dibentuk di Desa Bewa, Bomba, Bulili, Lengkeka, dan Tuare. Ada beberapa tujuan yang melatar belakangi pembentukan pos koordinasi perlindungan anak dan perempuan. Pertama,
untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kedua, untuk melindungi anak korban kekerasan dan anak yang berkonflik dengan hukum. Dan selanjutnya untuk memberikan layanan dan pendampingan terpadu terhadap anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan membangun jejaring dengan sistem rujukan yang ada di tingkat kabupaten. Dan yang paling penting adalah untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap hak anak dan perlindungan terhadap perempuan, dengan harapan agar anak-anak terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi, dan mereka bisa hidup dalam lingkungan yang aman di wilayahnya. Dalam perjalanannya, kehadiran Posko Perlindungan Anak dan Perempuan ternyata mampu menggerakkan masyarakat secara bersama dalam merespon isu perlindungan anak. Posko Perlindungan Anak dan Perempuan Desa Lengkeka ini misalnya, mereka memiliki kisah sukses mendampingi 3 kasus kekerasan seksual anak di bawah umur. Kesuksesan yang mengantarkan posko ini dinobatkan sebagai salah satu dari 5 posko model yang ada. Kasus yang berat ini secara bersama-sama kami bahas dan kami selesaikan. Bukan kami selesaikan, belum boleh kami selesaikan, sebab itu masalah yang agak berat yang tidak bisa kami selesaikan sendiri oleh posko. Selain kami harus kerjasama, yang pertama-tama kami harus bawa permasalahan ini kepada kepala desa sebagai pembina dan sebagai, sebagai pembina dalam desa ini. Kemudian juga bersama-sama dengan tokoh agama. Kemudian juga belum boleh sampai kepada Polmas dan seterusnya, selain kami sendiri bersama-sama juga dengan lembaga adat. Sebab pemisahannya itu, Bu, kalau yang memang itu sudah kejurusan hukum positif, itu sudah barang tentu kami akan kerjasama dengan Polmas. Kalau itu yang masih ada kaitannya dengan hukum adat yang berlaku, kami kerjasama dengan lembaga adat yang ada. Ya, jadi semua komponen itu kami himpun secara bersama-sama. Sebab sendiri-sendiri sesuai dengan usia daripada posko ini, mungkin dari tahun ke tahun masih ada mungkin yang masih perlu dikerjakan secara bersama-sama. Dan kalau menurut bidang-bidangnya masing-masing untuk ukuran desa ini belum bisa. Selain kami harus kerjasama, musyawarah bersama. Adanya gerakan bersama dari 8 unsur masyarakat yang terdiri dari pemerintah desa, dewan adat, tokoh agama, polisi, guru, bidan, perwakilan perempuan dan perwakilan anak tersebut memberikan gambaran bagaimana sistem perlindungan anak berbasis masyarakat dapat berjalan di desa. Sebuah sistem pelayanan tanpa pamrih yang diharapkan menjadi solusi bagi perlindungan anak dan perempuan di wilayah dengan akses sulit seperti di Lembah Bada ini. Cara kami untuk bagaimana mengangkat keluarga ini, khususnya anak itu, pertama kami pihak gereja melayani, baik secara rohani, kemudian dalam hal membantu, kami memberikan yang bisa disebut diakonia dari gereja, karena anak itu memang harus mendapat rujukan ke rumah sakit. Jadi kami kerjasama dengan pemerintah juga untuk mengatur pelayanan itu dengan dana bantuan tidak seberapa, namun ada. Tentu saja kami sangat bersyukur dan bergembira terhadap perkembangan posko yang berjalan dengan baik, bahkan bisa menjadi jawaban bagi isu perlindungan anak di wilayah ini. Saat berbagai elemen dan unsur di masyarakat memiliki pemahaman dan perspektif yang sama terhadap isu perlindungan anak, ternyata itu bisa menjadi kekuatan yang besar untuk mereka bisa memberikan perhatian terhadap isu ini. Dulunya kita berpikir masyarakatnya rentan dan tidak berdaya, ternyata saat mereka bisa bersatu dan muncul satu gerakan bersama, masyarakatnya bisa menjadi jawaban bagi persoalan yang ada. Masyarakat yang dulunya rentan sekarang menjadi masyarakat yang berdaya. Masih lekatnya hukum adat dalam kehidupan masyarakat Lembah Bada, bagi Wahana Visi Indonesia merupakan tantangan sekaligus peluang dalam mewujudkan visi setiap anak hidup utuh sepenuhnya melalui program perlindungan anak.
Dengan rasa percaya diri yang tinggi, nilai perlindungan yang mendukung anak dan perempuan dimasukkan dalam peraturan adat Tampo Bada yang telah menjadi keyakinan masyarakat secara turun-temurun. Nilai-nilai perlindungan ini kemudian memperkuat upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan tanpa mengurangi hukum adat yang telah ada. Tantangan terbesar adalah bagaimana kita membangun perspektif dan pemahaman yang sama terkait dengan isu perlindungan anak dan apa yang terbaik untuk anak. Sebagai contoh adalah kita mengalami kesulitan untuk menyelaraskan antara nilai-nilai perlindungan anak dengan hukum adat yang sudah begitu kuat tertanam di masyarakat. Tapi dengan pendekatan secara intensif, bahkan kehadiran kita dalam pertemuan tahunan masyarakat adat Bada berulang kali, ternyata itu cukup efektif untuk bisa mempengaruhi cara berpikir, sehingga akhirnya kita bisa memasukkan nilai-nilai perlindungan anak dalam hukum adat Bada. Kita berhasil untuk melakukan revitalisasi hukum adat Bada, dan saat ini proses sosialisasi dari hukum adat Bada yang baru sedang dilakukan bersama dengan masyarakat. Yang sangat berperan pada perubahan sikap terhadap perlindungan anak dan perempuan ini pada tahun 2011 ialah bahwa di hukum adat belum mencantumkan poin-poin apa yang dikenakan apabila pelanggaran terhadap kekerasan terhadap anak itu atau kekerasan terhadap perempuan. Jadi belum dicantumkan. Nah, oleh karena itu melalui musyawarah adat pada tahun 2011 kita bentuk satu tim. Ya, itu pun saya sangat berterima kasih kepada Pak Pitoyo yang menyarankan itu supaya bentuk tim untuk bagaimana merumuskan apa-apa yang penting ditetapkan dalam hukum adat itu, hukum perlindungan anak dan pemerhatian terhadap perempuan itu. Disitulah letaknya bahwa paradigma itu sudah mulai disikapi sejak tahun 2011 karena sudah dicantumkan dalam buku pedoman adat Tampo Bada. Revitalisasi hukum adat dilakukan bukan hanya karena aturan adat yang sebelumnya masih bersifat sangat umum, namun juga untuk menjawab amanah undang-undang dan penegakan hukum negara. Sebelumnya, pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dinilai telah cukup dengan sanksi pemberian denda adat. Tetapi, dalam paradigma baru ini, pelaku kekerasan berpeluang diproses secara normatif sesuai hukum negara melalui pendampingan dari Posko Perlindungan Anak dan Perempuan. Sejak saya menjabat tahun 2011 dan saya sudah sampaikan dalam musyawarah adat bahwa setiap pelanggaran adat yang menyangkut kriminal harus diselesaikan menurut adat Tampo Bada dan kemudian terserah kepuasan pihak yang bersangkutan. Kalau misalnya sudah aman dengan penyelesaian adat, tidak usah lagi dilanjutkan ke pengadilan negeri. Tapi kalau tidak puas, silakan. Karena pengadilan negeri yang mustahak untuk hal itu. Memang saya merasa senang saling kerjasama antara hukum adat dan hukum positif. Jadi tentang kasus juga itu ada pemisahan. Ada kasus yang perlu ditangani secara mutlak oleh lembaga adat, belum boleh dibawa kepada posko, dan ada kasus yang ditangani oleh posko kalau dia itu di bawah umur. Perubahan paradigma dalam hukum adat juga terjadi di wilayah Pamona. Di sini, di Kelurahan Sawidago, sejak Posko Perlindungan Anak dan Perempuan hadir di tengah masyarakat, penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dipastikan dapat memberikan pemenuhan rasa keadilan bagi korban.
Ini adalah Nyonya Bungku Daputolae. Dia adalah pendamping penyintas dan pelaku di Posko Perlindungan Anak dan Perempuan. Dia merupakan satu-satunya perempuan dari 9 anggota yang ada dalam Majelis Adat Kelurahan Sawidago. Justru saya setuju sekali dengan pengadaannya hukum positif ini diberlakukan kepada setiap pelaku. Karena apa, kalau cuma didenda, kalau cuma di adat, ya untuk sementara 1-2 tahun dia bisa saja lolos karena cuma didenda. Karena bisa saja dia berlakukan lagi untuk berikutnya. Tetapi kalau diberlakukan hukum positif, sehingga pelaku menjadi efek jerah, dan juga bukan saja untuk pelaku, tetapi juga mereka-mereka yang mengetahui, mendengar apa yang terjadi itu, mereka juga tidak berani untuk melakukan karena mereka pasti ingat kalau si A dulu begini diberlakukan di penjara, didenda juga, dan banyak hal lagi yang dilimpahkan pada dia, sehingga juga keluarganya harus terlantar karena harus dia menginap di rutan. Seiring perjalanan waktu, tak terasa telah sampai pada penghujung program. Tahun fiskal 2013 menjadi tahun terakhir bagi pelaksanaan program perlindungan anak. Meski begitu, di Desa Bomba di wilayah Lembah Bada ini, Posko Perlindungan Anak dan Perempuan masih menunjukkan semangat sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak dan perempuan di tingkat desa. Ada 3 kasus kekerasan seksual anak di bawah umur yang sedang ditangani. Salah satu anak korban tengah menanti sidang di pengadilan negeri dan saat ini didoakan dalam ibadah bersama oleh orang tua dan teman sebayanya. Harapannya agar anak korban tetap kuat dan siap dalam menjalani penyelesaian kasusnya. Sebuah bentuk dukungan dan kepedulian komunal yang akan menjadi harapan besar bagi keberlanjutan posko di masa akan datang. Jadi harapan saya, walaupun kita sudah pisah, tapi kita posko tetap kerja. Karena masyarakat saat ini, saya bersyukur dengan adanya seperti ini, masyarakat sudah mulai terbuka. Dan mereka sudah mulai peduli juga dengan adanya posko. Walaupun kemarin-kemarin baik dari pemerintah kurang peduli dengan kami posko, tapi dengan adanya kasus ini, masyarakat dan pemerintah sudah mulai peduli. Jadi harapan kami tetap kuat, posko yang ada maju terus. Adanya dukungan dan kemandirian yang ditunjukkan oleh para relawan posko yang terlatih bersama masyarakat, serta jalinan kerjasama yang baik dengan Pemda setempat melalui pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak P2 TP2A Kabupaten Poso, diharapkan menjadi penguat keberlangsungan visi misi yang diemban oleh program ini. Sebuah jalinan kerja tanpa pamrih yang perlu dijaga keberlangsungannya. Harapan besar kita adalah bahwa setiap anak di wilayah ini bisa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang utuh sesuai dengan visi organisasi yang melatar belakangi program ini berjalan, yaitu visi kami untuk setiap anak hidup utuh sepenuhnya. Jadi kami berharap anak-anak di wilayah ini bisa berkembang menjadi pribadi yang matang dan bisa memberi manfaat dan dampak bagi masyarakat di wilayah ini.